Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview produk terbaru dari Dongceng lagi. Ini adalah sebuah mesin impact when cordless yang menggunakan motor brushless. Tipenya adalah DCPB 698. Angka 698 berarti itu adalah torsi maksimal untuk mengeratkan yang bisa diberikan oleh impact wrench ini. Langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk koper warna biru khas Dongceng, ini kualitasnya bagus ya teman-teman ya. Jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik. Ada embosan merek Dongceng di sini dan ada juga stiker menerangkan untuk spesifikasi serta fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka ya. Nah, pada paket pembelian sudah pasti ada buku petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi. Kita buka dulu. Untuk kartu garansinya 2 lembar ya teman-teman ya. Yang satunya harus dikirim untuk mendaftarkan garansi. Dan untuk service center dari Dongceng ada di 17 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Papua. Garansinya 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu dapat 2 buah baterai, ini kapasitasnya kita dapat yang 5Ah ya teman-teman ya. Tipenya adalah FFBL. Dapat 2 buah. Lalu docking chargernya ini juga bukan yang biasa ya. Ini docking charger yang berapa ampere nih kita lihat ya. Ini 100 watt ya teman-teman ya, atau 4 ampere. Nanti kita akan uji. Mantap ya. Dapat yang 100 watt. Lalu ini dia untuk unitnya. Lumayan besar ya. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, bagi kalian yang ingin hemat budget untuk DCPB 698 juga ada dijual yang tipe Z alias unit only tanpa baterai dan juga chargeran. Kemasannya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini yang tipe Z ya teman-teman ya. Jadi hanya dus biasa, harganya jelas lebih murah. Lalu untuk build quality yang pertama, housing dari baterainya. Ini walaupun kapasitasnya 5Ah, secara dimensi bisa dikatakan sama dengan yang 4Ah. Kita ambil yang 4Ah dulu ya. Nah, ini yang 4Ah. Ini yang 5Ah. Dimensinya tidak beda ya teman-teman ya. Sama. Untuk bobot sedikit lebih berat yang 5Ah. Mungkin ini sel baterainya yang beda kapasitasnya ya. Untuk banyaknya sel mungkin sama-sama 10, tetapi untuk kapasitas satu selnya yang mungkin ini lebih besar. Untuk housingnya ini plastik biasa ya. Dan untuk kualitas plastik dari Dongceng sendiri tidak usah kita ragukan. Ini bagus ya teman-teman ya. Untuk penempatan stiker juga proporsional, rapih, jadi terlihat lebih premium. Lalu untuk docking charger, ini yang mantap. Besar ya teman-teman ya. Dan bobotnya juga lumayan, 100 watt. Untuk material bahan plastiknya ini kokoh juga. Cetakannya rapi. Penempatan stikernya juga proporsional, cakep. Dan untuk kabelnya sudah standar. Terakhir menu utama kita unit mesinnya. Untuk rumah palunya besar sekali ya teman-teman ya. Anvilnya material bahannya sudah pasti logam. Lalu rumah palunya ini adalah coran aluminium yang difinishing dengan cat berwarna abu-abu. Jadi lebih rapih. Ada tulisan BL motor di sini. Untuk material bahan bodinya plastik ya. Ini untuk kualitas plastiknya cakep. Tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Ada embosan merek Dongceng di sini. Lalu ada bumper karet pada bagian samping dan bagian belakangnya. Pada handle-nya juga diberikan grip karet. Grip karetnya enak. Dan ini sangat membantu apabila tangan mudah berkeringat. Pada bagian bawah juga diberikan bumper. Untuk cetakannya rapi ya teman-teman ya. Tidak ada yang melebar-lebar nih. Keren. Ya khas brand global. Kita coba triggernya, apakah ada masalah atau tidak. Mantap ya, triggernya responsif. Untuk forward dan reverse tidak ada masalah ya. Oke, untuk build quality-nya mantap. Untuk fitur yang pertama, anvil sudah dilengkapi dengan lubang untuk pin pengunci. Lalu berikutnya di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, maka dia akan mengunci trigger. Lalu ada LED light. Dan ini belum LED shutdown ya, jadi kalau kita lepas trigger, maka LED-nya mati. Ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Lalu di sini ada pengaturan elektronik. Nah, ini ada LMHT. Kalau kita baca buku petunjuk penggunaan, L ini low, M medium, H ini adalah high, dan untuk T ini top. Jadi yang paling kencang.
Nih kita cobain ya. Low, medium, high. Nah ini T, top, paling tinggi ya. Lalu berikutnya di sini ada indikator baterai. Oke ya, itu aja untuk fiturnya. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat berapa output yang dihasilkan oleh chargeran. Kita lihat apakah 100 watt atau tidak. Kita langsung colokin. Warna merah berarti mengecas. Nah, ini di angka 83 watt ya. Jadi udah lumayan tinggi juga untuk arus yang dihasilkan. Kita tunggu baterainya sampai full. Oke, untuk baterai sudah full ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 5Ah dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu hanya 20 menit saja. Jadi sangat cepat. Sekarang kita akan ukur RPM-nya. Kita akan ukur di low terlebih dahulu ya. ...899 kita ubah ke medium. ...1268. Selanjutnya high. ...1942. Terakhir top. ...2151 RPM. Dan untuk pengaturan speednya ini juga linear dengan pengaturan torsi ya teman-teman ya. Jadi kalau L berarti torsinya rendah, RPM rendah, medium torsinya medium, untuk RPM juga yang medium, high berarti torsinya high, lalu untuk RPM-nya juga high, yang top ini berarti yang paling tinggi. Untuk bobot include dengan baterai 5Ah di angka 2,5 kilo ya teman-teman ya. 2500 gram berarti 2,5 kilogram. Untuk uji performa di sini kita akan mengeratkan baut dengan torsi 600, 700 dan 800. Kita akan buka menggunakan impact wrench DCPB 698. Kita lihat bagaimana performanya. Nah, ini maksimal kunci torsi yang saya punya hanya 800 Nm ya teman-teman ya. Jadi kita mengujinya di maksimal 800 Nm. Yang pertama 600 Nm. Sudah klik di angka 600 Nm. Selanjutnya 700 Nm. Nm sudah klik sampai mejanya bergeser ya. Terakhir torsi maksimal yang bisa saya buat ya teman-teman ya, karena kunci momen saya hanya mentok di 800 Nm.
800 Nm. Langsung kita buka ya, 600, 700, 800. Yang pertama 600 Nm. Cepat sekali ya teman-teman ya. Cepat sekali, langsung kebuka 700 Nm. Sama. Cepat juga ya, langsung kebuka 800. Oke. 800 juga. Hitungan detik ya teman-teman ya, langsung kebuka. Ini memang gila torsinya. Untuk torsi mengeratkan di sini tidak dituliskan secara jelas ya teman-teman ya. Top berapa, high berapa, middle berapa, dan low berapa. Di sini hanya untuk impact rate dan juga untuk no load speednya aja RPM. Tetapi untuk torsi tidak dijelaskan, hanya ditampilkan torsi maksimalnya saja nih di angka 698 untuk mengeratkan. Jadi kita langsung aja ya menguji torsi maksimalnya untuk mengencangkan. Nanti kita akan melakukan pengujian terbalik menggunakan kunci momen. Yang pertama kita eratkan dulu menggunakan mesin impact wrench-nya. Oke, langsung kita eratkan ya teman-teman ya. Ini udah saya set di posisi top yang paling tinggi untuk RPM dan torsinya. Oke. Kita langsung melakukan pengujian terbalik. Ini udah saya set di angka 700 Nm. Kalau langsung klik berarti memang torsi mengeratkannya di angka 698 ya. Ya, tidak ada pergerakan, langsung klik. Torsi mengeratkan memang sudah sesuai dengan spek. Sekarang kita coba buka lagi ya. Oke, langsung kebuka. Langsung kebuka teman-teman. Mantap untuk torsinya. Ngeri. Jadi jelas ya teman-teman ya, untuk DCPB 698 ini untuk kerja berat. Kalau hanya untuk kerja ringan saya rasa ini terlalu berlebihan. Kalau untuk buka ban mobil penumpang biasa saya rasa juga terlalu berlebihan, torsinya terlalu tinggi. Untuk CVT Matic juga ini terlalu tinggi juga. Jadi memang untuk kerja berat nih, untuk membuka baut-baut yang ada pada alat berat atau memang yang baut-baut besar ya. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas dongceng DCPB 698, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCPB 698 ini hanya 2.250.000 saja, paket lengkap, dapat baterai 5Ah 2 buah, dan sebuah fast charger 100 watt. Hanya 2.250.000. Harganya bisa dikatakan murah ya teman-teman ya. Nggak ngotak memang dongceng ini. Dan kalau kalian beli yang unit only alias tipe Z, hanya 975.000. Bayangkan, kalian dapat sebuah tools dengan spek tinggi dari brand global, garansinya jelas. Hanya dengan harga 975.000, tidak sampai 1 juta. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, jelas dari segi build quality tidak bisa dikomplain ya teman-teman ya. Kenapa? Karena harganya murah. Kita dapat sebuah alat dengan build quality seperti ini udah top markotop menurut saya.
Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala untuk fitur-fiturnya. Dan untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Terakhir untuk performa juga jelas tidak mengecewakan ya teman-teman ya. Tadi kita membuka dengan torsi 800 Nm, itu sangat cepat ya. Hitungan detik langsung kebuka. Sangat disayangkan kunci momen saya maksimal hanya di angka 800 Nm. Saya yakin kalau kita coba di angka 1200 juga bakal kebuka ya. Karena biasanya menurut pengalaman saya, untuk torsi mengeratkan dari sebuah impact wrench, biasanya nih ya, tidak semuanya. 2 kali dari torsi untuk mengeratkan. Di sini kan torsi untuk mengeratkan di angka 698. Biasanya 2 kalinya untuk torsi membuka. Sekali lagi, ini menurut pengalaman saya ya. Lalu untuk garansi juga jelas ya, 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan untuk service center dari Dongcheng ada banyak, ada di 17 kota besar seluruh Indonesia. Jadi untuk harga 2.250.000 saya rasa tidak ada yang bisa dikomplain ya teman-teman ya. Ini udah mantap sekali. Jadi kalau kalian sedang mencari mesin impact wrench dengan spek yang lumayan tinggi, ini pilihan yang terbaik menurut saya dengan harga yang ditawarkan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.